Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab persoalan ujian tengah semester, mari izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu saya Muhammad Fadejat Miko. NIM saya 222111341. Saya dari kelas 6I akan menjawab persoalan ujian tengah semester mata kuliah Gadai Syariah yang diampu oleh Pak Ahmad Jaini. Yang pertama, di dalam Gadai Syariah itu yang disebut juga rohan dalam Islam adalah akad pinjaman dengan jaminan barang yang bernilai sebagai agunan, di mana pemilik barangnya itu atau rohin disebut rohin memberikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman atau disebut dengan murtahin sebagai jaminan atas utang yang harus dibayar. Jadi dalam Gadai Syariah itu transaksi itu harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang berarti itu bebas riba atau disebut dengan bunga, goror atau disebut dengan ketidakpastian, dan maisir yaitu spekulasi. Di dalam pengertiannya juga ada dasar hukum Gadai Syariah yang bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban furhanahu maqbudah fa in aminu ba'dukum ba'du falyu'addil ladzina atumina amanatahu waliyattaqillahi rabbah wala taktumus syahadah wa may yaktumuha fa innama ismu qalbah wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya itu, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan dipegang akad. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikan sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Baik, di dalam prinsip Gadai Syariah itu ada empat prinsip, yaitu yang pertama tidak mengandung riba. Berarti riba itu tidak ada bunga atas pinjaman yang diberikan. Terus yang kedua itu barang yang digadaikan harus halal, tidak boleh berupa barang haram seperti minuman keras, narkoba atau yang lainnya. Itu dilarang karena kita harus kita memakai prinsip syariah. Yang ketiga itu jaminan hanya sebagai keamanan. Lembaga Gadai Syariah itu tidak boleh mengambil manfaat atas keuntungan dari barang gadai, harus sesuai dengan prosedur yang ada. Yang terakhir itu yang keempat, transaksi transparan dan adil. Biaya yang dikenakan itu hanya sebatas biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, bukan bunga pinjaman. Dan di sini itu ada perbedaan Gadai Syariah. Dalam perbedaan Gadai Syariah itu dan Gadai konvensional, yang pertama dalam aspek itu Gadai Syariah atau Gadai konvensional dasar hukumnya berdasarkan Al-Quran. Kalau misalkan dasar hukumnya itu Gadai Syariah itu ya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan Gadai konvensional itu berdasarkan hukum perdata dan kebijakan bank. Jadi yang konvensional lebih memilih peraturan-peraturan yang ada. Terus yang kedua sumbernya itu biaya administrasi dan ujroh. Kalau misalkan Gadai Syariah itu biaya administrasinya dan ujroh. Kalau misalkan Gadai konvensional itu bunga dari pinjaman yang diberikan. Berarti bunga dari pinjaman, jika kamu meminjam pasti ada bunganya. Itu di Gadai konvensional. Yang selanjutnya barang yang digadaikan. Itu barang digadaikan tuh kalau misalkan di Gadai Syariah itu harus halal, dan kalau misalnya konvensional itu bisa halal atau tidak tergantung dengan kebijakan lembaganya. Pengelolaan tidak boleh memanfaatkan. Dan kalau misalkan pengelolaannya itu di Gadai konvensional bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman jika ada klausul tertentu. Selanjutnya penyelesaian. Barang dijual secara adil dalam barang dilelang. Dan jika ada hasil penjualannya masih kembalikan. Terus yang Gadai konvensional, kelebihan bisa tetap menjadi hak lembaga gadai. Kelebihan Gadai Syariah itu dengan bebas riba atau bunga. Kelebihan, Gadai Syariah tidak menggunakan bunga atas pinjaman, sehingga
tidak memberikan peminjam. Terus yang selanjutnya, dalam gadai konvensional, bunga dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman dan waktu pelunasan yang bisa dapat membebani peminjam. Selanjutnya, sistem lebih adil. Jika nasabah gagal membayar utangnya, barang yang digadaikan akan dijual secara adil sesuai dengan harga pasar. Itu digadai syariah. Terus, jika ada kelebihan hasil penjualan, sisa uang akan dikembalikan kepada pemilik barang. Jika ada kelebihan dari penjualan itu, kita akan memberikan kelebihannya kepada seseorang yang pemilik barang tadi. Selanjutnya, berbeda dengan gadai konvensional, di mana lembaga gadai bisa mengambil seluruh hasil penjualan barang jika peminjam tidak bisa melunasi pinjaman. Selanjutnya, biaya jasa transparan. Biaya yang dikenakan dalam gadai syariah hanya sebatas biaya pemeliharaan saja dan pinjaman barang atau ujro. Biayanya itu pemeliharaan atau penyimpanan aja. Terus tidak ada unsur tersembunyi dan biaya tambahan yang tidak jelas seperti denda keterlambatan berbasis bunga dalam gadai konvensional. Itu di gadai syariah. Selanjutnya barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi peminjam. Dalam gadai syariah ini, lembaga tidak boleh menggunakan barang yang digadaikan untuk keuntungannya sendiri. Sementara dalam gadai konvensional itu ada kemungkinan yang digadaikan dapat dimanfaatkan oleh lembaga gadai jika ada perjanjian tertentu. Selanjutnya, di dalam kelebihannya itu, yang terakhir sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan kepastian hukum Islam. Gadai syariah lebih tenang dan nyaman bagi umat Islam karena sesuai dengan prinsip syariah atau Islam yang melarangnya riba, goror, maisir, atau spekulasi. Selain itu juga sistemnya sudah diatur oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Itu beberapa kelebihan dalam gadai syariah dan gadai konvensional. Kekurangannya gadai syariah dan konvensional yaitu terbatasnya layanan dan jaringan. Tidak semua daerah itu memiliki lembaga gadai syariah seperti Pegadaian Syariah atau Bank Syariah menjadikan layanan pegadai. Berbeda dengan gadai konvensional yang lebih mudah ditemukan di berbagai lokasi. Dan mungkinnya juga di beberapa tempat atau wilayah juga sudah ada gadai. Platform pinjaman cenderung lebih kecil. Umumnya jumlah peminjam yang diberikan oleh lembaga gadai syariah lebih rendah dibandingkan dengan gadai konvensional. Jumlah peminjamannya jika yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena gadai syariah tidak mengambil keuntungan dari bunga peminjam sehingga lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana. Bank syariah itu tidak hanya untuk memberikan saja, tetapi jika bunga gadai syariah tidak juga mengambil keuntungannya juga. Tentunya proses administrasi lebih ketat karena sesuai dengan prinsip syariah, proses verifikasi dalam gadai syariah cenderung lebih ketat, dibutuhkan pengecekan lebih mendalam terkait ada akad dan jenis barang yang digadaikan agar tidak melanggar aturan Islam. Sedangkan gadai konvensional itu lebih fleksibel dalam proses pencarian dana. Selanjutnya juga tidak bisa menggadaikan barang yang haram atau tidak halal. Dalam gadai syariah hanya barang yang halal dapat dijadikan jaminan seperti emas, kendaraan, properti. Dalam gadai syariah hanya ada beberapa barang yang halal. Tidak boleh barang-barang yang dilarang Islam. Sementara gadai konvensional itu lebih fleksibel dalam menerima barang jaminan termasuk barang yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sekarang banyak tantangan pengembangan gadai syariah Indonesia, minimnya literasi keuangan. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep gadai syariah dan perbedaan dengan gadai konvensional. Dan juga kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat masih cenderung memilih konvensional karena lebih familiar. Karena di suatu tempat tidak cenderung untuk memiliki prinsip-prinsip syariah. Terkadang juga ada yang lebih memilih untuk konvensional sesuai kebutuhan. Selanjutnya, terbatasnya jangkauan layanan. Tidak semua daerah itu, terutama di pelosok, memiliki lembaga gadai syariah.
jaringan pegadaian syariah belum sekuat dengan pegadaian konvensional yang sudah mapan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Terus selanjutnya regulasi dan pengawasan yang ketat, karena harus sesuai dengan prinsip syariah. Gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) MUI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses administrasi yang lebih ketat ini kadang membuat pencairan dana lebih lambat dibandingkan gadai konvensional, karena kita mengikuti prinsip syariah, kita harus mewajibkan aturan-aturan yang sudah ada. Platform pinjaman yang lebih rendah. Lembaga gadai syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman karena tidak mendapatkan keuntungan dari bunga, dan di mana gadai syariah itu tidak mengambil bunga atau kelebihan. Ini menyebabkan nilai pinjaman yang diberikan cenderung lebih kecil dibandingkan gadai konvensional. Tentunya biaya administrasi dan pemeliharaannya bisa lebih tinggi karena tidak menggunakan bunga. Gadai syariah ini mengambil keuntungan dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang atau disebutkan ujroh. Dalam beberapa kasus, biaya ini lebih tinggi dibandingkan bunga pada gadai konvensional. Selanjutnya itu persaingan dengan gadai konvensional dan vintage. Masyarakat lebih mudah mengakses pinjaman dari vintage atau finansial teknologi yang menawarkan pencairan dana lebih cepat dan tanpa jaminan. Persaingan dengan pegadaian konvensional yang sudah lebih mapan juga menjadi tantangan lebih besar juga bagi kita. Terus peluangnya itu pengembangan gadai syariah, adapun peluangnya yaitu mayoritas penduduk muslim dan tingginya minat ekonomi syariah. Di Indonesia merupakan mayoritas semua muslim, tetapi tingginya minat ekonomi syariah. Indonesia dan negara ada penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar gadai syariah sangat besar. Kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin meningkat, terutama setelah banyaknya edukasi tentang riba dalam Islam. Selanjutnya, dukungan regulasi dari pemerintah. Pemerintah dan OJK atau disebut Otoritas Jasa Keuangan mendorong perkembangan ekonomi syariah, termasuk gadai syariah. Adanya regulasi yang mendukung seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membuat gadai syariah lebih diakui secara hukum. Selanjutnya, digitalisasi dan integrasi teknologi. Lembaga gadai syariah bisa memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan seperti aplikasi mobile dan transaksi online. Desain digitalisasi juga proses gadai bisa lebih cepat dan efisien, mengurangi kesenjangan dengan layanan gadai konvensional atau vintage. Selanjutnya, sinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan. Bank syariah dan koperasi syariah bisa bekerjasama dengan lembaga gadai syariah untuk memperluas akses pendanaan, mengingat layanan. Ini juga membantu dalam hal literasi dan edukasi keuangan syariah ke masyarakat lain. Selanjutnya, potensi yang belum maksimal saat ini, gadai syariah juga masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan gadai konvensional. Dengan strategi pemasarannya yang tepat dan edukasi yang lebih luas, gadai syariah juga bisa menarik lebih banyak nasabah, terutama dari kalangan yang ingin menghindari riba. Terus peningkatan produk layanan. Lembaga gadai syariah juga bisa mengembangkan produk. Gadai syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan kesadaran terhadap ekonomi syariah juga semakin meningkat. Namun pengembangan sektor ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi agar bisa bersaing dengan layanan keuangan lainnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut adalah beberapa faktor yang mendukung serta menghambat pertumbuhan gadai syariah di Indonesia. Potensi pengembangan gadai syariah Indonesia itu mayoritas penduduk muslim dan kesadaran ekonomi syariah sangat meningkat dengan lebih dari 230 juta penduduk muslim. Indonesia merupakan pasar potensial bagi penduduk berbasis syariah, termasuk gadai syariah, seiring dengan banyaknya masyarakat yang mulai menghindari transaksi berbasis riba dan beralih ke layanan keuangan syariah. Fenomena ini didukung oleh masyarakat kajian Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, dan atas serta kampanye dari tokoh agama dan komunitas Islam yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bertransaksi sesuai syariat. Selanjutnya, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan dasar hukum yang jelas bagi institusi keuangan tersirat Pegadaian Syariah. Selain itu, Menteri Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Perkembangan teknologi digital dalam layanan gadai syariah, digitalisasi menjadi salah satu faktor juga kunci dalam memperluas akses gadai syariah. Selanjutnya, inovasi produk yang semakin beragam selain gadai emas yang sudah populer. Tantangannya itu rendahnya literasi keuangan syariah. Salah satu hambatan terbesar pengembangan gadai syariah ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara gadai syariah dan konvensional. Persaingan dengan gadai konvensional dan vintage gadai syariah memiliki jaringan yang lebih luas dan yang sudah lebih mapan, biaya administrasi dan platform pinjaman yang terbatas. Strateginya itu pengembangan gadai syariah, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah. Pemerintah mengembangkan layanan digital dan memperluas aksesnya, meningkatkan inovasi produk dan fleksibel layanan untuk bersaing dengan gadai konvensional vintage, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah, sinergi dengan bank syariah seperti Koperasi Syariah, Baitul Mal, Wal Tamil, atau disebut BMT dapat memperluas akses. Gitu saja yang saya bisa jelaskan untuk materi ujian tengah semester ini di dalam mata kuliah gadai syariah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.